Ini kita bersuka cita merayakan pengorbanan Yesus untuk menebus kita dari dosa dan maut melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Tak terbilang limpah rahmat-Nya kepada kita, tak terhitung anugerah-Nya, betapa agung dan mulia. Karena itu marilah kita memasuki pelataran-Nya dengan hati yang tertuju kepada-Nya, menyanyikan hanya satu hal. Tuhan yang kuinginkan dalam dunia yang fana, pasti hidupku bersuka cita bila ku mendapatnya. Yesus, tolong aku diingatkan dosaku dan rahmat-Mu saat aku dalam kegelapan. Kau lapangkan hatimu.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang tak berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 84 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 78 ayat 1 dan 3. Di
dosaku, menyesal dan malu di kaki salibmu. Ampunilah hambamu, curahkan kasih-Mu. Marilah kita merendahkan hati untuk mengakui dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu tidak mengandalkan kebenaran kami, melainkan karena kasih-Mu yang besar. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 699 ayat 1 dan 2. Sebagai epistel yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 hingga ayat 6. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Pajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka.
dan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 83 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kami beri waktu untuk Kor Deborah. Ku serahkan jiwa
Warta gereja di Jumat Agung ini, yang pertama, amplop bakti Paskah. Pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2024, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan amplop bakti Paskah 2024 untuk keperluan operasional Huria. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan. Amplop disediakan oleh Huria. Yang kedua, Ulaun Nahohom. Nanti pada pukul 14 WIB, ya, gereja kita melaksanakan Ulaun Nahohom atau memperingati detik-detik kematian Tuhan Yesus. Berikut kebaktian Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah dengan rangkaian acara sebagai berikut. A. Buah-buah ijuk pada saat subuh. Pada hari Minggu 31 Maret 2024, gereja kita melaksanakan kebaktian buah-buah ijuk atau subuh masuk pukul 5.00 WIB bertempat di gereja ini. B. Paskah yang pertama. Pada hari Minggu 31 Maret 2024 adalah Paskah pertama, kebaktian pagi masuk pukul 7.30 WIB dan kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB. C. Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 1 April 2024, gereja kita juga melaksanakan kebaktian Paskah kedua, yaitu masuk pukul 19.00 WIB, hanya sekali kebaktian. Demikian warta gereja kita pada hari ini. Kesempatan kami akan beri waktu kepada Kor Naposo Bulung.
Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 86, dimulai dari ayat 1, sambil kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku, walau banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku tertegun tak menghapus dosaku. Hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Aku datang padamu, Kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawamu karena kasih setiamu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Ku dihimpit dosaku, Kau yang melepaskanku. Penuh noda hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang bakal. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku. Jika habis kuatku dan mataku pun redup dalam pergumulanku, Kaulah perlindunganku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada peringatan Jumat Agung kematian Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, yaitu dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Saya juga mau mengajak saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di tempat masing-masing, mari kita membaca firman Tuhan. Nats khotbah pada hari Jumat Agung ini dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mata seluruh umat yang percaya kepada Yesus Kristus tertuju kepada satu tempat, tertuju kepada satu peristiwa, yaitu Golgota. Di sana terpancang salib Kristus, dan pada salib itulah seharusnya bukan hanya mata orang yang percaya tertuju kepadanya, tetapi juga seharusnya hati umat orang yang percaya, hati umat Tuhan, hati pengikut Yesus harus tertumpah di Golgota, di bukit kesengsaraan. Karena di sana berdiri salib Kristus untuk menyelesaikan keselamatan yang ditetapkan Allah bagi umat manusia. Maka seharusnya setiap umat yang percaya, memang bagi orang yang tidak percaya, salib itu skandalon. Salib itu batu pertutuhan. Salib itu batu sandungan. Karena banyak orang yang merasa tersandung oleh hikmat dunia ini, memahami Yesus Kristus Tuhan itu mati, menderita dan menerima siksaan yang begitu luar biasa. Siksaan secara fisik, siksaan secara verbal, ia terima dalam tahapan penderitaan yang sangat sempurna.
dengan sinisme mereka menyematkan mahkota duri untuk menghina Yesus yang katanya Yesus Nazareus Rex Judaeus. Yesus ini raja, ia pantas dimahkotai duri, tetapi kerajaannya adalah untuk kehinaan Yesus sendiri. Ia diberi jubah kebesaran bak seorang raja, berjalan dari Gabbata, tetapi raja itu saat ini dicambuk dengan cambukan besi, supaya pada saat ia dicambuk kulitnya terkelupas dan dagingnya terpercik hingga darahnya bercucuran. Kekerasan yang Yesus terima tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Peristiwa Via Dolorosa menjadikan kita bahwa tidak hanya anak-anak, tidak hanya kaum Farisi dalam sidang Sanhedrin yang terhormat menjatuhkan Yesus, tetapi seluruh umat Yerusalem juga menyematkan kehinaan, sarkasme, sinisme kepada Yesus Kristus, berkata, lalu meludahi Yesus, bukankah engkau yang sanggup merobohkan bait Allah dalam 3 hari dan membangunnya kembali dalam 3 hari? Selamatkanlah dirimu. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka penting bagi kita pada hari ini untuk memahami salib itu yang melekat di dalam jiwa kita, yang tertulis di dalam hati sanubari kita, bahwa itulah hukum yang hari ini ditetapkan oleh Yesus Kristus di Golgota, yaitu hukum yang disempurnakan di dalam penyaliban Yesus Kristus. Ketika salib itu telah berdiri, ketika salib itu telah terpancang, tangan Kristus, tangan Yesus Tuhan kita dipakukan di salib itu, supaya ia tidak terjatuh, supaya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa ia harus seperti seorang yang terkutuk. Seperti kata firman Tuhan dalam Yesaya, rupanya pun tidak seperti manusia lagi, karena tubuhnya penuh cambukan, kepalanya berdarah-darah, dan wajahnya dipenuhi oleh keletihan dan kelelahan. Bahkan kakinya pun tak sanggup berdiri memikul salib tiba di Golgota, hingga akhirnya Yesus tergantung di kayu salib. Maka orang-orang mengatakan ini skandalon, batu sandungan, yang merasa bahwa mereka tersandung dengan perkataan Tuhan yang menderita, Tuhan yang tersiksa, Tuhan yang mati. Tetapi bagi kita salib itu adalah kebenaran Kristus dan hikmat Allah untuk memberikan kita kemenangan glorious dan keselamatan salvation. Di dalam salib itu sempurna karya Kristus yang memberikan kita jalan yang baru, sebagaimana topik hari ini, untuk tiba kepada keselamatan itu dan hidup yang kekal, yaitu bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikan kita, tetapi sungguh-sungguh keselamatan itu, jalan yang baru itu ada di dalam Kristus yang memberikan kita keselamatan dan penebusan oleh karya kematiannya. Maka harus tiba, Bapak Ibu, pemahaman kita kepada salib itu. Maka kita akan bermegah di tengah-tengah penderitaan Kristus yang disalib itu, bermegah dalam iman. Tetapi kita akan memahami salib Kristus itu juga bukan hanya sebagai penghinaan, penderitaan, penyiksaan, dan kematian. Tetapi di dalam salib itu ada kemenangan dan penebusan, keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan kita dipermalukan, ya.
sedemikian rupa ia diperlakukan dengan perlakuan yang menghina, maka orang-orang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu dipermalukan. Dan bahkan dengan tidak malu, orang-orang Kristen pengikut Yesus dengan menangis di kaki Kristus yang tersalib. Bapak Ibu coba perhatikan peristiwa di salib itu, ibu-ibu itu menangis. Menangis di kayu salib, meratapi penderitaan Yesus. Apalagi Maria, ibu Yesus, tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Karena ia melihat anak yang ia kandung dan ia lahirkan saat ini tersiksa. Bahkan berkata seperti lagu Deborah tadi, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu, pemahaman yang berikutnya kita pahami dalam peristiwa salib adalah bahwa Yesus itu tersalib menyempurnakan pernyataan bahwa dia adalah Tuhan dan sekaligus juga manusia. Ketika ia berkata Eloi, Eloi lama sabachthani, maka itu bukan menggambarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi memperingatkan manusia bahwa demikianlah halnya manusia akan merasakan siksaan, penderitaan, bahkan nanti kematian jika sabachthani Allah meninggalkan manusia. Demikianlah kiranya hidup manusia akan merana, menderita dan meronta oleh karena penderitaan dan siksa dunia ini jika Allah meninggalkan. Tetapi Allah sama sekali tidak mau dan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau ada anekdot yang berkata dan bertanya seperti ini, apa yang tidak sanggup dilakukan Allah? Apa yang tidak sanggup dilakukan Tuhan? Yang tidak sanggup dilakukan Tuhan adalah meninggalkan kita dan tidak mengasihi kita. Ia tidak sanggup untuk tidak mengasihi kita. Ia tidak sanggup meninggalkan kita. Tetapi ia terus-menerus bersama dengan kita, bahkan jika harus sekalipun Tuhan diperlakukan dan dipermalukan sedemikian rupa di kayu salib. Tetapi karena sesungguhnya dosamulah yang ditanggungnya dan penderitaan kitalah yang ditebusnya. Karena kepada dia ditimpakan hukuman yang seharusnya saya menanggungnya dan bapak ibu yang harus melaluinya. Tetapi kepadanya ditimpakan hukuman supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka semua orang tertunduk di bawah salib Kristus, melihat kemuliaan Kristus di tengah-tengah penderitaannya itu. Ia berkata-kata seperti mewartakan kepada dunia bahwa ia Tuhan. Memberi jaminan kepada semua orang bahwa kapanpun dan dimanapun bersama-sama dengan dia di keselamatan itu. Kepada di sebelah kanannya Yesus berkata, hari ini, today, saat ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka itu berkata bahwa Yesus Tuhan yang bisa membawa kita saudara-saudara hari ini, saat ini dan nanti dalam kehidupan yang kekal, yang tanpa penderitaan. Itulah Tuhan kita yang begitu luar biasa. Maka semua umat Tuhan hari ini datang sujud menyembah kepada Tuhan atas sukacita keselamatan yang dianugerahkan, yang walaupun Tuhan kita harus mati dan tergantung di kayu salib. Bapak Ibu, maka harus tibalah pemahaman kita tentang salib, sehingga kita memakai kita di dada kita.
kita tempelkan di dinding rumah kita, kita pakaikan di dalam pakaian kita. Tetapi lebih daripada itu, salib harus kita sematkan di hati nurani kita yang terdalam, dan jiwa kita yang terus menerus mengerti dan memahami bahwa Tuhan kita itu di dalam kayu salib yang menjadikan ia menderita, tergantung menjadi jembatan bagi Allah atas dosa kita. Dulu Bapak Ibu, kalau ada yang berdosa, maka imam besar Melkisedek, imam besar Eli, ketika Yesus mati, imam besarnya bernama Kayafas, maka imam besar ini akan mempersembahkan korban penebusan dosa di ruang Maha Kudus untuk menebus kesalahan dari umat yang berdosa melalui kurban bakaran. Dan itu hanya boleh disampaikan oleh imam besar. Tetapi sekarang, saudara-saudara, korban bakaran itu bukan lagi ternak atau binatang yang tidak haram dipersembahkan kepada Tuhan, bukan juga dipersembahkan oleh imam besar Kayafas atau imam besar umat Yahudi, tetapi kurban bakaran itu diberikan oleh Yesus sendiri dalam tubuhnya dan darahnya yang tercurah di kayu salib. Ia memberikan tubuhnya dan nyawanya untuk menjadi tebusan dosa kita kepada Allah, supaya Allah tidak memperhitungkan lagi dosa-dosamu, supaya Allah tidak memperhitungkan lagi kesalahan-kesalahan kita, tetapi dengan penuh kasih kita bisa masuk ke ruang yang Maha Kudus seperti kata Ibrani 10 ini. Maka kurban itu telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya tidak ada lagi ruang Maha Kudus sekarang, yang adalah ruang kudus dan ruang altar penyembahan umat Tuhan. Tidak ada lagi korban bakaran yang kita sampaikan, yang ada adalah korban persembahan. Dan persembahan itu kita berikan dari hati kita dalam bentuk atau rupa yang bisa kita pakai untuk kerajaan Allah saat ini. Hari ini kita memberikan persembahan untuk bakti Paskah, untuk operasional HKBP Cimahi Jalan Lurah. Kurban itu telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Itulah sesungguhnya peristiwa salib yang kita harus maknai hari ini. Maka apa yang kita lihat di situ Ibu Bapak, yang kita lihat di salib itu adalah kasih. Kasih yang sempurna. Kasih yang tidak terhingga. Kasih dari surga. Kasih agape yang walaupun kita berdosa, yang meskipun kita ternoda, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, sehingga kita layak hari ini duduk di altar penyembahan Tuhan. Kita layak untuk berada di rumah yang dikuduskan oleh Roh Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita telah dikasihinya dan diberinya kasih agape. Agiape mardosa ho. Agiape mardosa hita. Agiape salalap do hita di bagasan kesalahan. Tetapi agiape yang walaupun manusia terus menerus bergelimang dosa, kasihnya tidak putus-putus. Bahkan ia berikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita. Maka penting bagi kita untuk menjadi penuh kasih. Saudara-saudara, Ibu Bapak, apa itu kasih? Apa kasih, Bapak Ibu? Kalau Rasul Paulus firman Tuhan mengedepankan bahwa kasih itu adalah sesuatu hal yang utama dalam etika hidup orang Kristen, pengikut Yesus, maka ia menjabarkan begitu banyak hal tentang kasih. Dan kasih itu menjadi identitas cara hidup
orang yang percaya, pengikut Kristus sebagaimana cara hidup Allah di dalam Yesus Kristus yang penuh kasih itu. Ada kusir yang membawa sadu tuannya, ia berada di depan, beberapa ekor kuda ia kendalikan untuk membawa tuannya yang ada di sadu di belakang di perjalanan itu. Tetapi tiba di suatu tempat, saudara-saudara, segerombolan serigala yang tidak tahu dari mana asalnya mengintai dari atas bukit, dan dilihat oleh sang kusir ini, waduh, ada serigala. Maka yang harus ia lakukan adalah memacu secepat-cepatnya kuda ini supaya mereka melewati area atau teritori dari serigala ini. Tetapi apa boleh buat, ketika ia pacu kudanya, serigala juga memacu kecepatannya dari atas bukit untuk menyerang mereka. Lalu sang kusir ini berpikir sambil ia melihat gerombolan yang begitu banyak dan tidak akan mungkin ia kalahkan dengan senjata api serigala ini. Lalu ia merasa bahwa mereka tidak akan lolos. Lalu ia berkata kepada tuannya, "Tuanku, silakan meneruskan perjalanan ini tanpa kusir. Aku akan mengalihkan jalan serigala itu dengan menunggangi satu ekor kuda dari sadu itu." Lalu ia menunggangi seekor kuda, ia memacu kudanya sendiri ke arah gerombolan serigala itu. Dan dipastikan serigala itu memangsa kusir itu beserta kudanya. Lalu kuda dan kusir itu di tempat itu mati tercabik-cabik oleh ganasnya serigala. Tuannya selamat. Tuannya tiba di tempat. Bapak Ibu, sesungguhnya demikianlah Tuhan yang memberikan tubuhnya sendiri bagi maut dan kematian untuk menebus kita, supaya kita yang seperti Tuhan dan Yesus yang seperti hamba, tetapi bukan lagi hamba, ia menjadi hamba dari manusia, menjadi selamat dan beroleh keselamatan oleh kasih Kristus yang begitu ajaib. Di tempat itu, saudara-saudara, didirikan monumen yang disebut agape, kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terselami. Dan di Bukit Golgota hari ini juga, sampai nanti selama-lamanya akan terus tercatat bahwa di Golgota itu ada agape, kasih yang tidak terhingga, kasih yang tidak terselami, kasih yang tidak terukur dari seorang yang bernama Yesus Kristus yang Tuhan kita, memberi keselamatan bagi kita. Bukan lagi kita selamat dengan cara hidup kita, tetapi kita akan selamat dengan cara iman kita, yaitu jalan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang oleh darahnya sendiri menjadi korban bagi Allah, supaya pendamaian itu dan pertemuan itu diwujudkan dalam tergantungnya Yesus di kayu salib. Ketika kakinya tidak menyentuh tanah dan kepalanya tidak menyentuh langit, dia menjadi sumber pendamaian Allah dan umat manusia. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita mau memaknai salib yang penuh kasih, maka hiduplah dalam kasih. Firman Tuhan mengatakan di sini, hendaklah kamu saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, kesetiaan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan, dari kumpulan orang-orang yang percaya, yang menyembah kepada Yesus yang tersalib itu. Tetapi dengan penuh kasih, kiranya kita saling berpegang teguh dalam pengharapan kita, dan dalam pada itu
kita akan menerima pembasuhan dengan air yang sungguh-sungguh murni, yaitu air yang tercurah dari tubuh Yesus. Itulah air yang membasuh dosa kita ketika Yesus hendak mati. Untuk memastikan kematian Yesus, maka prajurit itu menusuk tubuh Yesus, dan dari tubuhnya keluar air penderitaan. Karena tubuh kita jika sangat menderita, maka air itu akan terpusat pada satu tempat, yaitu di lambung kita. Dan demikianlah tercurah air suci dari tubuh Yesus membasuh dosa-dosa kita, supaya kita dengan keyakinan teguh kepada Tuhan turut dalam penyembahan di rumah Tuhan di tempat ini. Dan nanti jika kita mati, turut dalam penyembahan di kehidupan yang kekal, di kehidupan yang selama-lamanya, bersama-sama dengan Yesus sendiri yang telah menyelamatkan dan menebus kita. Maka ketika kita masih di dunia ini, saudara-saudara, hiduplah dengan pengharapan dan iman yang teguh walaupun menderita. Hiduplah dengan penuh pengharapan dan iman teguh walaupun menjalani jalan yang terjal dan penuh berliku. Ada sakit penyakit di dalam tubuh kita, ada penderitaan di dalam pikiran kita, ada kekalutan di dalam hati kita. Lihat dan pancarkan hatimu ke salib Yesus dan rebahkan hidupmu ke bawah salib Kristus. Di sanalah kamu menerima anugerah keselamatan, karena dari tubuhnya tidak hanya menetes darah suci untuk menebus kita, tetapi juga tercurah air suci membasuh segala dosa kita. Dan dengan itulah kita kuat dan kokoh seperti Yesus, setia dengan penuh kepatuhan kepada Bapa untuk terus-menerus bertahan dalam penderitaan kita, dalam kesukaran kita, dalam kesusahan kita, dalam kemiskinan kita, dalam penyakit kita. Karena dengan itulah Kristus mati bagi kita. Biarlah peristiwa salib menjadikan kita berdiri teguh dan berdiri kokoh untuk percaya dan menyematkan salib di hati nurani kita yang terdalam, sehingga kita tidak hanya berharap pada dunia ini dan hidup di dunia ini saja, tetapi kita dengan iman yang penuh berpegang kepada janji Yesus bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari dunia ini dan memindahkan kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus yang kami ingat hari ini tersalib di Golgota, hati kami tertuju kepada salib-Mu, karena di sanalah Tuhan menyempurnakan keselamatan bagi kami orang yang berdosa ini. Tercurah kasih-Mu yang penuh, tidak terhingga dan tidak terselami, yang meskipun kami penuh dosa dan noda, tetapi tidak Engkau perhitungkan dosa-dosa kami. Kau selamatkan kami, Kau tebus kami. Kami layak untuk merebahkan hidup kami hari ini di bawah salib Kristus, bersama dengan seluruh dosa kami, bersama seluruh kelemahan kami, yang oleh karena itu Tuhan dicambuk, menderita dan disiksa. Tetapi bagi kami diselamatkan, terlepas dari ancaman maut dan kematian itu. Ya Tuhan, kami sungguh memuji kebesaran-Mu hari ini, karena kebesaran kasih-Mu terpancar ke seluruh dunia, memberikan keselamatan bagi kami umat manusia. Biarlah kiranya Tuhan peristiwa Golgota, di mana salib Kristus berdiri memperdamaikan kami dengan Allah Bapa,
semakin meneguhkan iman kami, semakin meneguhkan pengharapan kami, percaya bahwa Engkau setia sampai selama-lamanya bagi kami. Karena itu Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di dunia ini saat ini, biarlah kami meneladani penderitaan Yesus, bercermin dari penderitaan itu, untuk memetik banyak hal bagi pertumbuhan iman kami, yang penuh kesukaran, kesusahan, dan penderitaan. Yesus dengan penuh ketabahan dan kepatuhan kepada Bapa. Maka demikianlah juga dengan jemaat Tuhan hari ini yang saat ini sedang menderita. Biarlah Tuhan di dalam kepatuhan dan ketabahan mereka terus menerus menjalani kehidupan ini dengan iman, sehingga tidak sekalipun terpancar dari hidup kami keputusasaan, tetapi berkat sebagaimana Kristus yang mengutarakan berkat dari kayu salib meskipun ia menderita. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menghadapi kesukaran, yang hidupnya masih ditimpa berbagai pergumulan hidup. Tuhan angkat mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga mereka dikuatkan dan dimampukan memenangkan pergumulan hidupnya. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan, yang saat ini dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan, dalam proses penyembuhan. Ya Tuhan kami, biarlah bilur-bilur-Mu dan darah-Mu membasuh hidup mereka, sehingga oleh kekuatan nama-Mu mereka dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, mereka juga senantiasa hidup penuh keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami akan menerima perjamuan kudus, sebagaimana kami percaya bahwa tubuh Kristus dan darah Yesus masuk en Kristo ke dalam tubuh kami dan ke dalam jiwa kami, untuk membasuh dan menerangi jiwa kami di dalam kegelapan, sehingga kami semakin teguh percaya kepada Tuhan. Biarlah perjamuan kudus yang akan kami terima hari ini semakin melekatkan iman kami kepada kuasa-Mu yang penuh dan dahsyat, menolong setiap kami dalam berbagai perkara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena untuk kami Engkau rela mati, bahkan diperlakukan dan dipermalukan oleh dunia ini. Tetapi untuk kami dan demi kami, Engkau mati bagi kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan. Kasih dan peduli.
melanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus, kami menyampaikan kepada yang belum menyaksikan iman CD, boleh di gereja ini tetapi tidak menerima perjamuan kudus. Juga kepada jemaat yang terkena hukum siasat gereja, tidak juga menerima perjamuan kudus. Tapi bagi kita nanti akan diberikan roti sebagai tubuh Yesus dan anggur sebagai darah Kristus. Yang menerima perjamuan kudus diawali dari saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah di gedung sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita, kita bernyanyi. Yesus yang Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang terkena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu adalah orang-orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis, harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu dari hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti hati kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak dari engkau lahir, karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah, ya saya mengakui. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah, ya saya menyesali. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk
menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian jawablah dengan ya saya mengakui. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu? Dan maukah engkau mengampuni sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian jawablah dengan ya saya mau menjauhkan. Mau berdamai dan mengampuni. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengaku dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Nya punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti itu dan setelah mengucap syukur dan terima kasih, dia memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah ia berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Berbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku.
Sekarang marilah semuanya sudah tersedia. Lihat dan kecaplah kebaikan Allah. Kita bernyanyi dan hadir ke depan 88 orang. Diawali dari luar. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk pengampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Itulah yang meneguhkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Inilah darah Tuhan Yesus berkata, akan keampunan ambillah dosamu. dan makanlah. Perbuatlah ini menjadi Inilah peringatan tubuhku akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang diserahkan kekal. untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Dengan hatimu, damai sejahtera. supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Tuhan Yesus berkata, Inilah ambillah dan darahku yang makanlah. ditumpahkan Inilah akan tubuhku keampunan yang diserahkan dosamu, untuk menebus engkau. supaya engkau Itulah memperoleh yang memelihara dan meneguhkan Perbuatlah ini hatimu, menjadi peringatan supaya engkau beroleh engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Pulanglah Amin. dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Inilah darah Yesus yang ditumpahkan Berkata, untuk keampunan dosa. ambillah dan makanlah. Perbuatlah ini Inilah menjadi tubuhku peringatan akan aku, yang diserahkan supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara Amin. Pulanglah dan dengan damai meneguhkan sejahtera. hatimu, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Sini lagi ya. Maju. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah. Tuhan Yesus Inilah berkata, darahku yang ditumpahkan ambillah akan keampunan dosa. dan makanlah. Perbuatlah ini tubuhku menjadi peringatan akan yang aku, diserahkan agar engkau memperoleh untuk kehidupan keampunan yang dosamu. kekal. Itulah yang memelihara Amin. dan Pulanglah meneguhkan dengan hatimu, damai supaya sejahtera. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, Ya, minum. ambillah, minumlah. Inilah darahku, darah yang ditumpahkan akan keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi Tuhan Yesus peringatan berkata, akan aku, agar ambillah engkau memperoleh dan makanlah. kehidupan yang kekal. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk Amin. keampunan Pulanglah dosamu. dengan damai Itulah yang sejahtera. memelihara dan meneguhkan hatimu,
supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, Tuhan Yesus berkata, minumlah, ambillah, inilah dan darahku yang makanlah. ditumpahkan akan Inilah keampunan tubuhku dosamu. yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan memelihara dan akan aku, meneguhkan hatimu supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Geser tujuh. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan Tuhan Yesus berkata, makanlah. ambillah, minumlah, Inilah tubuhku inilah darahku yang yang ditumpahkan akan diserahkan keampunan dosamu. untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan memelihara aku, dan meneguhkan agar hatimu engkau memperoleh supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, berkata, ambillah, ambillah, minumlah, inilah dan darahku makan. yang ditumpahkan akan inilah tubuhku keampunan yang dosa. diserahkan untuk keampunan Perbuatlah ini dosamu. menjadi peringatan akan Itulah yang aku, memelihara supaya engkau memperoleh meneguhkan kehidupan hatimu, yang kekal. supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah, Tuhan Yesus minumlah, berkata, inilah darahku yang ditumpahkan ambillah dan akan makanlah. keampunan dosamu. inilah tubuhku yang Perbuatlah ini diserahkan menjadi peringatan untuk akan keampunan aku, dosamu, supaya engkau Itulah yang memperoleh memelihara kehidupan dan yang meneguhkan kekal. hatimu, supaya engkau Amin. memperoleh Pulanglah dengan damai kehidupan sejahtera. yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus berkata, ambillah, ambillah, minumlah, inilah darahku Dan yang makanlah. ditumpahkan inilah akan tubuhku keampunan dosa-dosamu. yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan memelihara dan akan aku, meneguhkan hatimu, agar supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah, ambillah minumlah, dan makanlah inilah darahku yang Inilah ditumpahkan tubuhku akan keampunan. yang diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini menjadi Itulah yang peringatan memelihara akan aku, supaya dan engkau meneguhkan memperoleh hatimu, kehidupan supaya yang engkau kekal. beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Maju, maju. Dah, cukup. Tuhan Yesus berkata, ambillah, Tuhan Yesus Minumlah. berkata, ambillah dan inilah darahku makanlah. yang Inilah tubuhku diserahkan dan yang diserahkan ditumpahkan untuk keampunan dosamu. akan keampunan Itulah yang memelihara dosa. dan meneguhkan hatimu, Perbuatlah ini supaya menjadi engkau peringatan beroleh akan aku, kehidupan yang supaya kekal. engkau Amin. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku Tuhan Yesus yang berkata, diserahkan untuk ambillah, keampunan minumlah, dosamu. inilah Itulah yang memelihara dan meneguhkan ditumpahkan hatimu, supaya engkau beroleh akan kehidupan yang keampunan kekal. dosamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Yesus berkata, ambillah dan
dan makanlah. minumlah. Inilah Darah tubuhku yang ditumpahkan yang akan diserahkan keampunan dosa-dosa. keampunan dosamu. Perbuatlah Itulah yang ini memelihara dan menjadi menegukkan peringatan hatimu, aku, supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, berkata, ambillah, ambillah, inilah darahku makanlah, yang inilah ditumpahkan tubuhku akan keampunan yang dosa-dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini menjadi peringatan Itulah akan yang aku, memelihara supaya dan engkau menegukkan memperoleh hatimu, kehidupan supaya yang engkau beroleh kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus ambillah berkata, dan makanlah. minumlah. Inilah tubuhku yang Inilah diserahkan darahku yang ditumpahkan untuk akan keampunan dosamu. dosa-dosa. Itulah yang memelihara dan menegukkan hatimu, Jadi peringatan akan supaya aku, engkau supaya beroleh engkau kehidupan memperoleh yang kekal. kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus ambillah berkata, ambillah dan minumlah. makanlah. Inilah darah yang ditumpahkan yang akan diserahkan untuk keampunan dosa-dosa. menebus engkau. Perbuatlah yang ini menjadi memelihara dan peringatan menegukkan akan hatimu, supaya engkau agar beroleh engkau kehidupan memperoleh yang kehidupan kekal. yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan berkata, Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku dan minumlah. yang diserahkan untuk Inilah keampunan darahku yang dosamu. ditumpahkan Itulah yang akan memelihara keampunan dosamu. dan menegukkan hatimu, Perbuatlah ini menjadi supaya peringatan engkau akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah Inilah dan darahku makanlah. yang Inilah ditumpahkan tubuhku yang akan diserahkan keampunan untuk menebus dosa-dosa. engkau. Itulah yang memelihara dan menegukkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan ambillah Yesus berkata, dan makanlah. ambillah dan minumlah. Inilah tubuhku Inilah darahku yang ditumpahkan yang akan diserahkan untuk keampunan menebus engkau. dosa-dosa. Itulah yang memelihara dan menegukkan hatimu, supaya engkau memperoleh kehidupan yang Supaya kekal. engkau memperoleh Amin. kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, Tuhan ambillah Yesus berkata, dan makanlah. ambillah Inilah dan tubuhku yang diserahkan untuk inilah menebus darah yang engkau. ditumpahkan akan Itulah yang memelihara dan dosa-dosa. menegukkan hatimu, Perbuatlah ini supaya menjadi engkau peringatan memperoleh akan kehidupan yang aku, kekal. supaya Amin. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah Tuhan Yesus dan berkata, makanlah. ambillah Inilah tubuhku yang inilah diserahkan darahku yang untuk ditumpahkan menebus akan engkau. keampunan Itulah yang dosa-dosa. memelihara dan menegukkan hatimu, Perbuatlah supaya ini engkau menjadi memperoleh peringatan kehidupan yang akan kekal. aku, Amin. supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera.
Ambillah dan makanlah. dan minumlah. Inilah tubuhku Inilah darahku yang diserahkan untuk akan menebus ampunan engkau. dosa-dosa. Itulah yang meneguhkan dan memelihara Menjadi peringatan hatimu akan supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Dan jiwaku ku kasih, ku Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah darahku Akan keampunan yang dosa. diserahkan untuk menebus engkau. Kuasa ini Itulah yang menjadi meneguhkan peringatan hatimu supaya supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. pulanglah dengan damai sejahtera. kepadamu juru selamat aku berserah. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus Akan engkau. keampunan dosa-dosa. Itulah yang memelihara dan Perbuatlah meneguhkan ini hatimu menjadi peringatan supaya akan engkau aku, memperoleh kehidupan yang engkau kekal. memperoleh kehidupan Amin. yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Baca buku dengan baca. Tuhan Yesus berkata, ambillah Tuhan Yesus dan berkata, makanlah. Inilah tubuhku ambillah yang dan diserahkan minumlah. untuk menebus Inilah darahku yang ditumpahkan Itulah yang akan memelihara dan meneguhkan hatimu dosa-dosamu. supaya engkau beroleh kehidupan Perbuatlah yang ini menjadi kekal. peringatan akan Amin. aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Yesus berkata, Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu inilah darahku yang supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku, agar engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, berkata, ambillah dan minumlah. ambillah dan makanlah. Inilah darahku Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Catherine, sini ya. Tuhan Yesus berkata, ambillah Tuhan Yesus dan berkata, makanlah. ambillah dan Inilah minumlah. tubuhku yang diserahkan untuk Inilah menebus darahku yang engkau. ditumpahkan akan Itulah yang keampunan memelihara dan dosa-dosa. meneguhkan hatimu Perbuatlah supaya ini menjadi engkau memperoleh peringatan kehidupan yang kekal. agar Amin. engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku Inilah darahku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Aku berserah, aku berserah.
Coba pergi dulu maju. Ya. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan Tuhan minumlah. Yesus berkata, ambillah Inilah darahku, dan darah yang makanlah. ditumpahkan akan kamu. Inilah tubuhku Dosa-dosamu. yang diserahkan untuk menebus engkau. Perbuatlah ini Itulah yang menjadi memelihara dan peringatan meneguhkan akan hatimu, agar supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Yesus Bapa Kudus, Raja dan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan akan keampunan dosamu untuk memelihara hati dan pikiranmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, supaya engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera. Bapak Ibu, demikian perjamuan kudus yang masih akan kita lanjutkan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Buku Nyanyian nomor 9 ayat 1. Kita bangkit berdiri. Ku puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku kini kau serahku, ku persembahkan padamu diriku, tiada kuandalkan hanya kasih-Mu ku agungkan. Mari kita mengikuti acara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, Kuserahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anakmu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu ini yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu, serta persatukan Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertai seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.